tulis depan kau. Saya Septriani Hana. Perkenalkan nama saya Tersimbara. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Mariati. Di video ini kami akan mewawancarai salah satu guru yang budidaya ikan. Saksikan video ini sampai habis. Bye-bye. Baiklah, di sini saya Septriani Hana dari kelas 11-1. Saya mewakili kelompok saya akan mewawancarai salah satu guru yang ternyata dia membudidaya ikan. Nah, di sini bersama Pak Alek. Nah, Pak, saya ingin bertanya mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam usaha pembesaran ikan nila di kolam tanah, Pak. Ya. Yang pertama harus disiapkan itu mental berusaha. Jadi pastikan kita memang benar-benar ingin berusaha. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan itu lahan berupa kolam kalau di kolam tanah. Kemudian yang harus kita siapkan itu bibit. Kemudian yang harus kita siapkan itu makanan. Lalu kolam harus di lokasi yang airnya mengalir secara kontinu. Jadi jangan sampai airnya tuh sehari mengalir, 2 hari tidak mengalir. Jadi cari lokasi kolam tuh yang airnya tuh mengalir secara kontinu. Jadi kolam yang disiapkan tuh harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama ada pintu air masuk atau paralon air masuk, kemudian ada paralon air keluar, lalu ada jalur tengah air yang disebut dengan kemalir, dan ada pembuangan air yang paling rendah disebut dengan kelubakan. Kemudian tanggulnya itu harus kuat, bukan daerah banjir. Jadi itu lahan yang harus dipersiapkan. Lalu makanan yang harus disediakan itu harus pelet yang berprotein tinggi, yang memiliki protein tinggi, itu minimal 30%. Tidak boleh kurang dari 30% proteinnya. Jadi kalau kita beli makanan ikan, itu harus kita lihat kadar protein. Nah, di sana ada karbohidrat, habis itu ada vitamin, mineral, ada protein. Nah, proteinnya itu tidak boleh kurang dari 30%. Nah, makanan ikan di pasar ada banyak merek. Nah, kita perhatikan tuh kandungan protein. Nah, Pak, selain itu ikan nila ini bisa dibudidayakan di mana saja, Pak, selain kolam tanah gitu? Ikan nila bisa dibudidayakan di keramba air keras, seperti diirigasi. Jadi dibuat benar-benar struktur bangunan tempat wadah pemeliharaannya. Lalu yang kedua juga bisa dipelihara di sungai dengan keramba jaring apung juga bisa. Di terpal juga bisa. Yang paling penting airnya tuh mengalir secara kontinu. Jadi karena nila ini ikan yang hanya mempunyai insang. Ada ikan yang mempunyai insang dan mempunyai labirin seperti lele. Walaupun air tidak mengalir masih bisa hidup. Di tempat semen itu masuk air. Di tempat semen itu bisa berapa air keras memang. Jadi airnya keras. Minimal 1 menit itu 20 liter air mengalir di tempat itu. Pak, ada lagi satu pertanyaan, yaitu mengenai apa saja sih, Pak, yang Bapak rasakan sama membudidaya ikan, kan kekurangan dan kelebihan dalam pembesaran ikan nila ini? Kalau kelebihannya ikan nila ini banyak peminatnya, konsumennya itu banyak. Ketika kita memelihara atau membesarkan ikan nila, begitu kita panen, pemasarannya itu mudah karena konsumennya itu banyak. Banyak peminatnya. Kalau kekurangannya apa ya? Pelihara ikan nila, saya kira pelihara ikan nila ini agak mudah dibandingkan dengan ikan-ikan lain. Jadi kalau ingin belajar pemula untuk pelihara ikan, sebaiknya pelihara ikan nila karena apa? Kekurangannya itu tidak ada kalau kita betul-betul saya kira itu. Lebih banyak kelebihannya ya, Pak, Ya. dalam pembudidayaan ikan nila ini.
ikan itu tahan terhadap penyakit, bandel. Dan yang penting airnya mengalir itu saja. Nah, jadi itulah hasil wawancara kami mengenai pembudidayaan atau usaha pembesaran ikan nila. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami sehingga kami bisa mempelajari lebih jauh, bisa mempelajari mengenai pembesaran ikan